tamu sian panitia laho manupahi tu pesta gutilon naneng sipatu pauta di bulan neneng ro songonima nabui hupasa tami ta parohau mau liate.
Mau lihat tema di pasar rohanami Tuhamu amanginang songsonian ianakon nami nang manupahi kreasi sian seksi penerima tamu sayang gia ma amat tadi bata nabanabai sude akar rezeki nang pasu-pasu tuhita saluhna mau liate oras. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Salhutna. Sebelum ibadah kita dimulai, kita persiapkan diri dengan berdoa dalam hati. Kita berdoa. Berdoa selesai. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan untuk kita minggu ini diangkat dari titah ketiga dengan artinya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap orang kami yang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita membaca secara bergantian dan di ayat terakhir kita sama-sama. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita sama-sama. Garam memang baik, tetapi garam menjadi hambar. Dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu berdamai dengan orang yang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Kristus, ajar itu
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 29 September 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang kedua, kelompok KOR di Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Di pukul 7.30, Ama Huria, Ina Deborah, Ina Hanna. Di pukul 10, Ama Jericho, Ina Kamis, Lansia, NHKBP. Di pukul 17, Remaja. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 pada tanggal 29 September 2024 kita memakai bahasa Indonesia. Yang keempat, kebaktian sektor. Di hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 di sektor Korintus di sektor Judea, keluarga Nonya M. Aritonang, Ibu calon sintua N. Borobutar-butar. Di sektor Kanaan, di keluarga Bapak B. Gultom, Ibu Boru Papahan. Di sektor Efesus, BPH sektor. Di sektor Galatia, di keluarga Bapak R. Tarihoran, Ibu Boru Simanungkalit. Di sektor Filipi, BPH sektor. Pada hari Rabu 2 Oktober 2024 di sektor Sion di keluarga Bapak D. Tarihoran, Ibu Boru Nabitupulu. Di sektor Betania di keluarga Bapak P. Simanjuntak, Ibu Boru Sitompul. Di sektor Roma di keluarga Bapak H. Situmorang, Ibu Boru Hasugian. Di sektor Nasaret di keluarga Bapak N. Simanjuntak, Ibu Boru Simanulang. Di sektor Kolose di keluarga Nonya AF Sitanggang, Ibu Boru Manurung. Di sektor Bethlehem di keluarga Bapak T. Pangaribuan, Ibu Boru Manulang. Alamat dapat kita lihat di acara yang telah kita pegang masing-masing. Yang kelima, penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Di minggu hari ini diadakan penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di ibadah pukul 7.30, kreativitas dari seksi penerima tamu, dan pada pukul 10 yaitu kreativitas dari gabungan seksi hiburan dan MC. Di minggu tanggal 6 Oktober 2024 di ibadah pukul 7.30 kreativitas dari seksi dana, dan pukul 10 yaitu kreativitas dari seksi kegiatan. Yang keenam, amplop resort. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop resort. Yang ketujuh, anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di keluarga M. Lumban Batu, Ibu Boru Situmorang, dari sektor Kanaan, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang kedelapan, penghiburan. Di minggu hari ini diadakan acara penghiburan di keluarga almarhum Bapak L. Silaban, Boru Panjaitan di sektor Kanaan. Dilaksanakan setelah ibadah minggu pukul 10 WIB. Yang kesembilan, amplop Pesta Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Di minggu tanggal 29 September 2024 kita mengumpulkan persembahan amplop Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Yang ke-10, warta pemberkatan nikah. Warta kedua.
hendak menerima pemberkatan nikah Julifer Fridolin Samosir, anak dari Bapak Sintua Manodo Samosir, Ibu Martina Boru Marpaung, Jemaat HKBP Emplasmen Kebun Seikopas Resort Bandar Pasir Mandoge, dengan tunangannya Leli Astrid Boludolak-Saribu, Sarjana Teologi, putri dari Bapak Sondang Dolok Saribu, Ibu Neti Boru Simanulang, alamat Jalan Bakti Abri Sukamaju Baru Tapos Depok. Jemaat HKIP Cimanggis Resort Cimanggis, pemberkatan nikah di hari Sabtu 5 Oktober 2024 di HKBP Emplasmen Kebun Seikopas Resort Bandar Pasir Mandoge. Yang ke-11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 22 September 2024 839 orang. Yang ke-12, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 36 orang, ulang tahun pernikahan 10 kepala keluarga. Pendeta dan semua majelis HKIP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode tanggal 23 sampai dengan 29 September 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang ke-13, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial pada minggu ini 3 kepala keluarga sebanyak 900.000. Yang ke-14, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 5 kepala keluarga sebanyak Rp1.230.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke majelis sektor masing-masing. Yang ke-15, keuangan gereja. Huria Rp11.936.675. Pembangunan Rp1.561.300. Sentralisasi untuk pusat Rp9.490.525. Jumlah Rp22.988.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Gabungan Ama.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Di
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah firman pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Beginilah bunyinya. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang Batak, kalau mengalami bencana dan bebas dari sebuah bencana, biasanya respon kita adalah melaksanakan tradisi, biasanya dari orang tua atau dari hula-hula, mengambil beras lalu meletakkannya di atas kepala yang kena bencana atau yang lepas dari bencana itu. Disebut dengan boras sipirnitod. Lalu akan disebutkan pirmatodim esron tapubolon, katanya. Siapa yang kena bencana? Misalnya dia bebas dari kecelakaan, mobilnya rungsek tapi dia aman, atau rumahnya ketimpa pohon besar, rumahnya ambruk tapi seisi rumah selamat, maka kepada orang-orang yang selamat dari bahaya atau ancaman itu biasanya akan diberi tradisi seperti itu sebagai respon syukur atas keselamatan yang telah diperolehnya. Sekarang pertanyaannya, kalau orang Batak demikian merespon, bagaimana dengan orang percaya merespon keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Mari belajar dari apa yang telah ditunjukkan oleh pemazmur di pasal 124 ini. Pemazmur menunjukkan sebuah respon terhadap keselamatan Tuhan dengan sebuah nyanyian syukur yang dipanjatkan kepada Tuhan Allah. Dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Kalimat ini menjadi kata kunci. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Pemazmur boleh diwakili oleh Daud, boleh juga diwakili oleh semua orang Israel dalam perjalanan kehidupannya, menilai dan merenungkan. Ada banyak momen di mana Allah menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari persoalan, dari pergumulan yang mereka hadapi. Ketika umat Israel berjalan keluar dari perbudakan Mesir dipimpin oleh Musa, mereka berada dalam situasi sulit. Di hadapan mereka ada laut teberau, dan di belakang mereka ada tentara Raja Fir'aun yang dengan kegeramannya mau membunuh semua orang Israel. Pada saat itu umat Tuhan, umat Israel berada dalam situasi buntu. Maju mereka kena, mundur juga kena. Ketika tidak ada lagi pandangan di depan dan juga di belakang, di kanan dan di kiri, ingat, jangan menyerah, masih boleh menengadah ke atas. Tuhan perintahkan Musa, arahkan tongkatmu ke laut itu. Lalu laut itu terbelah dua. Orang Israel bisa
berjalan dengan aman, dan musuh-musuhnya semuanya mati di tengah lautan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak orang Israel, maka mereka tidak akan selamat. Demikian juga Daud, ketika dia seorang kecil dan biasa, tidak memiliki latar belakang ilmu perang atau strategi perang yang hebat, dia berhadapan dengan seorang manusia raksasa, orang Filistin bernama Goliat, yang lengkap dengan pakaian senjatanya dan alatnya dan strategi perang yang mereka sudah kuasai. Tapi hanya dengan satu lemparan oleh Daud, manusia raksasa itu tumbang dan mati. Orang Filistin lari terbirit-birit. Jikalau bukan Tuhan yang memihak Daud pada saat itu, mungkin Daud sudah mati. Ketika Daud dalam posisi terjepit, dikejar-kejar oleh Raja Saul, seluruh tentaranya dikerahkan mengejar Daud. Daud bersembunyi ke seluruh tempat, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke gua. Dia bersembunyi. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada Daud, dia sudah pasti mati dalam pengejaran itu. Ingatan akan semua itulah yang membuat Daud sampai kepada kesimpulan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka kita pasti tidak akan selamat. Kalau ada penafsir berkata Mazmur 124 ini berasal dari masa pasca pembuangan dari Babilonia. Di sana pun kita bisa lihat orang Israel yang lemah itu, yang hampir hancur bangsanya sebagai budak di tengah-tengah pemerintahan Babilonia, hampir 70 tahun, tidak ada harapan lagi sebenarnya. Tapi Tuhan pakai Raja Persia, Kores, untuk membebaskan umatnya keluar dari pembuangan itu. Jikalau bukan Tuhan yang memihak umatnya, maka umat itu akan hancur dalam perbudakan. Terpujilah Tuhan, karena sesungguhnya pertolongan itu datang hanya dari Tuhan Allah kita. Pertolongan umatnya ada di dalam nama Tuhan. Kesadaran akan inilah yang perlu kita bangun di dalam kehidupan saat ini. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Untuk menyadari ini, kita harus dapat melihat dengan jelas bagaimana Tuhan menolong kita, dan menghitung dengan jelas bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Ada orang kesulitan untuk merenungkan itu atau menyadari itu. Itu bisa jadi karena dia berpikir berbeda dari apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti cerita seorang yang saleh itu. Ada seorang bapak yang saleh, dia rajin berdoa, berserah kepada Tuhan. Satu ketika kampung yang dia tinggali kena banjir. 3 kali petugas SAR datang membawa perahu karet, mengajak dia supaya meninggalkan rumahnya dan dibawa ke tempat yang lebih aman. 3 kali pula si bapak ini berkata, tidak usah, aku udah berdoa ke Tuhanku, dia akan menolongku. Dia berjanji akan senantiasa menolong hamba-hambanya. 3 kali ditolak. Akhirnya apa? Singkat cerita, dia mati. Sesampainya di masa penghakiman, dia komplain dengan Tuhan. Tuhan, janjimu berkata, engkau akan menolong hambamu yang berseru kepadamu. Aku berteriak minta tolong ketika banjir melanda desa. Kau di mana? Lalu Tuhan berkata, oh anakku, 3 kali aku datang untuk menolongmu lewat tim SAR itu, tapi kau tolak. Jangan-jangan kalau ada dari kita sekarang ini merasa Tuhan tidak pernah menolong hidup kita, mungkin kita bertindak seperti seorang saleh tadi. Kita menganggap Tuhanlah yang datang langsung menyelamatkan kita dari persoalan. Padahal Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita keluar dari pergumulan kehidupan kita. Supaya bisa menyadari pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini, kita harus bisa menghitung dengan jelas berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang harus dihitung. Jangan berkat orang lain. Berkat orang mari hitunglah, kau kan gila olehnya.
Kalau berkat orang kau hitung, berkat Tuhan hitung, kau kan kagum olehnya. Maka untuk menyadari pertolongan Tuhan, mari hitung berkat Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan ini. Maka jikalau bukan Tuhan memihak kepada kita, kita tidak akan selamat. Oleh karena itu, saya mau pesankan 3 poin ini. Yang pertama, datang selalu kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu saat ini, datang selalu kepada Tuhan. Bukankah Yesus yang berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberimu kelegaan. Roma hamu tuau, hamu akan lu jajalana sorat, hupa sonang pehamu, didok Tuhan Yesus. Kalau Yesus yang menyebutkan itu, maka datang selalu kepada Tuhan Allah. Datang kepada Tuhan itu juga berarti selalu jalin koneksi dengan Tuhan. Harus terus terhubung dengan Tuhan. Aktifkan terus sinyalmu, berada di jangkauan Tuhan. Jangan keluar dari jangkauan Tuhan, supaya ketika engkau sulit, susah, menderita karena engkau berada dalam jangkauan Tuhan, sinyal itu tetap cepat menangkap engkau, menolongmu, menguatkanmu keluar dari pergumulanmu. Jangkauan Tuhan di mana? Tuhan Yesus berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku berada di tengah-tengah mereka. Maka persekutuan, perkumpulan umat percaya merupakan jangkauan yang bisa kita diami atau kita tinggali. Lalu pesan yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita tidak akan selamat. Oleh karena itu, andalkanlah Dia. Hiduplah mengandalkan Tuhan senantiasa, karena Dia adalah Allah yang layak untuk diandalkan. Yeremia pernah berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauhi Tuhan. Lalu dia lanjut nanti di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berserah kepada Tuhan Allah. Maka hidup mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Manusia bisa lupa, manusia bisa berubah. Hari ini dia menjadi kawan, besok jangankan besok, nanti sore dia bisa menjadi lawan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan untuk menolong kita dari setiap jerat yang hendak menjerat kita. Memang firman berkata, jerat itu sudah dihancurkan. Ini nanti dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Seluruh jerat dosa yang hendak memerangkap orang percaya itu sudah dihancurkan. Maka kalau masih ada orang percaya terjerat ke dalam dosa, itu karena buatannya sendiri. Karena Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah menghancurkan itu. Dan andalkanlah Tuhan. Dia sanggup mengubah apapun. Badai yang besar sekalipun bisa diubahnya menjadi air yang tenang, di mana kita bisa berlayar dengan aman. Saya ambil contoh Yusuf. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf, dari saudaranya, dari orang-orang yang bersadapan atau bertemu dengan dia, baik di rumah Potifar, baik di dalam penjara, maupun ketika dia menjabat. Tapi di akhir semua perjalanan itu, setelah Yusuf merenungkan pertolongan Tuhan, dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu manusia mereka-rekakan yang jahat bagiku, tapi Tuhanku mengubah semua itu menjadi kebaikan seperti yang aku alami saat ini. Maka walau orang mereka-rekakan yang jahat bagi kita, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa ubah itu menjadi kebaikan dalam kehidupan kita sebelum itu tiba di diri kita. Maka kalau engkau memiliki masalah dan pergumulan, jangan katakan Tuhan masalahku besar, tapi sebaiknya katakan, hai masalah, Tuhanku besar, supaya dia enyah.
andalkan Tuhan di dalam kehidupan, karena jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Kalau kau menghadapi persoalan, nyanyikan dan saksikanlah. Dalam buku nyanyian kita 769, ini nanti akan kita nyanyikan setelah khotbah. Dalam refrennya dikatakan, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku, ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Yang ketiga, ini yang terakhir. Kalau kita tahu pertolongan itu ada di dalam nama Tuhan, saksikanlah itu kepada semua orang. Supaya lebih banyak orang percaya kepada Tuhan, dialah sumber penolong yang bisa diandalkan. Supaya bisa terlaksana apa yang dinyatakan dalam falsafah orang Batak, hotang ni bebe, hotang ni pulos-pulos, unak komadele, aigodangdo, tudus-tudus. Supaya orang bisa melihat tudus-tudus, kau dipakai Tuhan sebagai alatnya. Saksikan bagaimana Tuhan menolong hidupmu di dunia ini. Saksikan pertolongan Tuhan yang telah kau terima dalam keluargamu. Supaya orang lain ketika dia mengalami persoalan yang sama, dia tidak putus asa, tapi dia percaya di dalam Tuhan aku bisa kuat. Saya ini sering mengulang-ulangi, saya senang kalau seorang nama Balu itu maju ke depan, tampil dalam acara penghiburan untuk menghibur temannya yang sedang mabalu atau merduka. Karena akan lebih ngena, seorang nama Balu akan berkata, bereng maawedah, au najolo ditadikon nama takku, songonodo, honwaing ditadikon ngatabu. Itu akan membuat dia bersemangat dan terhibur ketika dia mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Maka saksikan pertolongan apa yang dari Tuhan yang telah kau terima. Beritakan kepada orang lain supaya mereka juga turut percaya di dalam Tuhan Allah. Mengakhiri khotbah ini, saya mau ambil kisah seorang bernama Carolina Sandelberg. Carolina Sandelberg ini adalah seorang putri pendeta. Ketika dia berusia 12 tahun, diajak oleh ayah kebanggaannya ini untuk melayani ke seberang danau. Mereka harus menyeberang danau Vatern, menaiki sebuah perahu. Hanya berdua. Carolina bersama dengan ayahnya menaiki perahu itu. Tapi entah kenapa pas di tengah danau itu, si ayah tergelincir dan jatuh ke danau. Carolina yang saat itu usia 12 tahun, dia kurang tenaga untuk menarik ayahnya naik ke atas perahu itu. Maka di depan matanya sendiri, dia lihat ayah kebanggaannya mati tenggelam. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat video peristiwa jatuhnya KMP di Samosir. Ada satu momen di video, orang-orang masih bisa memvideokan, ada orang yang meminta tolong di dalam danau itu, dan akhirnya mereka tidak tertolong karena badai atau angin yang kencang pada saat itu. Di depan matanya, dia lihat ayah kebanggaannya mati. Setelah kematian ayahnya sang pendeta itu, Carolina Sandelberg menjadi anak yang murung. Tadinya dia anak yang ceria, sangat ceria. Tapi setelah itu dia murung. Sampai dia berusia 26 tahun. Ketika dia berusia 26 tahun, dia merenungkan perjalanan hidupnya. Dia bisa sekolah, dia tampil menjadi seorang putri yang baik, dan dia menjadi seorang komposer dan juga pencipta himne dari Swedia. Dan mengingat semua itulah, akhirnya dia menciptakan sebuah nyanyian yang berjudul Day by Day. Diterjemahkan dalam Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Dalam buku Hende kita ada 707, Hagogoon Dohot Apul-Apul. Dalam lirik kekuatan serta penghiburan inilah kita boleh memahami bagaimana Carolina Sandelberg melihat Tuhan senantiasa menolong dia dan menuntun dia. Untuk mendekati pengalaman Sandelberg ini,
Saya mengundang Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan saya menyanyikan 2 ayat yang dia tuliskan ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam berhatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat. Bapak Ibu, di ayat 2 saya minta hanya setengah suara. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalang musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ternyata tangan Tuhan yang dengan kasat mata tidak bisa terlihat, itu yang mengiring, menyertai, menolong perjalanan Carolina Sandelberg. Jikalau bukan Tuhan yang memihak hidupnya, dia akan di dalam kehancuran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi kekuatan penyertaan Tuhan mengiringi perjalanan kehidupan kita. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pertolongan kami ada padamu. Ketika kami tertatih-tatih dalam kehidupan ini menghadapi berbagai ancaman dan cobaan, berbagai persoalan dan pergumulan, Engkau senantiasa ada di sana untuk membimbing dan menyelamatkan kami. Tangan-Mu memang tidak terlihat kasat mata, tapi senantiasa terasa mengiring dan menguatkan umat-Mu ini. Ya Tuhan, biarlah itu seterusnya sedemikian. Engkau sumber pertolongan kami, mengajar kami untuk senantiasa dekat kepadamu, mengandalkan hanya Engkau, dan menyaksikan pertolongan-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami bagi orang banyak, supaya semakin banyak orang terhibur, orang lemah dikuatkan, sehingga mereka dapat melihat pertolongan yang daripada-Mu juga. Ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, tolonglah semua umat-Mu ini di dalam perjalanan kehidupan mereka untuk tetap teguh berdiri dengan penuh kepercayaan, karena Engkau ada di pihak mereka. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Engkaulah kiranya yang menuntun perjalanan kehidupan umat-Mu,
supaya apapun yang kami kerjakan dan pikirkan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang saat ini masih bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita atau anggota keluarga mereka. Ya Tuhan, topangkanlah tangan-Mu atas tubuh mereka, sehingga seluruh sakit penyakit tanggal dari mereka. Berkati umat-Mu yang kesusahan dan menderita karena ekonomi, persoalan kehidupan dan pekerjaan. Tuhan, tunjukkan solusi dan jalan keluar bagi mereka. Berkati umat-Mu yang sedang berduka, Engkau hibur mereka karena dipisahkan dari orang-orang yang mereka sayangi dan kasihi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan umat-Mu atas segala rencana indah yang mereka rancang dalam kehidupannya. Rencana pernikahan anak dari jemaat-Mu akan dilaksanakan di Sumatera pada tanggal 5 Oktober nanti. Ya Tuhan, berkati seluruh keluarga yang akan berangkat dari kota ini menuju Sumatera. Biarlah mereka dapat melaksanakan kegiatan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Berkati juga Tuhan seluruh umat-Mu di dalam sukacitanya 1 minggu ini atas anugerah penambahan usia, atas ulang tahun mereka. Kiranya Engkau mengingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur setiap pertambahan usia yang Engkau anugerahkan bagi kehidupannya, supaya mereka hidup lebih lagi sesuai dengan kehendak. Ampuni dosa kami ya Tuhan, supaya kami ini layak untuk menerima pertolongan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan kedua dan amplop resok. Kepadamu lapangkan tanganku,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.